عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع ساداتنا آل بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، وصل إلى روح الأرواح الأولياء والشهداء الصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها، إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ الأسقاف والحبيب علوي الأسقاف والحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب قاسم حبيب مصطفى والحبيب إدريس الهتوان، وإلى روح كي حامد، وإلى روح كي بشير وأصولهم وفروعهم عبد الله وكي ياسين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبجاههم بكرماتهم الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من الصالحين، يجعلنا جميعا من المتقين، يجعلنا جميعا من الناجحين، يجعلنا جميعا من الناجين من الداخلين جنة الله جنة الرب المرضي وناجحين من النار. الله سبحانه وتعالى يجعل أولادنا أولادا صالحا مباركا. الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في حياتنا، يبارك لنا في أولادنا، ويبارك لنا في أزواجنا، يبارك لنا في بيت بيوتنا، ويبارك لنا في مركبنا، يبارك لنا في مسجدنا، يبارك لنا في مزرعتنا، يبارك لنا في حدائقنا، يبارك لنا في ملعبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا بحسن الخاتمة عند الموت والسلامة عند سؤال المنكر ونكر في البرزخ. الله سبحانه وتعالى يحشرنا يوم القيامة مع العلماء العاملين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. Saya ada telepon. Apa bu? Apa bu? Apa bu? Nam. 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 Nama Nam. Nama 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 Ini barusan telepon dari Habib pengasuh Dalwah. Untung bukan acara malam ini, acara hari Rabu. Kalau acara malam ini saya langsung pulang, nggak bisa neruskan. Saya sudah takut-takut tadi. Telepon dari Habib ini gimana? Ada boleh hal acaranya masih hari Rabu aja. Nah, saya suruh siap-siap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir.
والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة على الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنا قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan kakanda, ayahanda, dinda semuanya yang hadir di tempat ini. Ya, takmir masjid, Ketua RT, Ketua RW, insyaallah mudah-mudahan antum semuanya, ayahanda semuanya, kanda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Nikmat bisa ditakdirkan hadir di majlis taklim, yang mana kita pada hari ini di majlis ini adalah sosok manusia yang hadir orang-orang soleh, dan juga bisa dipastikan yang hadir tempat ini juga malaikat-malaikat. Karena para hadirin, dalam hadis disebutkan Allah itu memiliki seorang hamba yang namanya malaikat sayyarah. Disebutkan dalam hadis, inna lillahi sayyaratun yatufun. Jadi Allah itu punya hamba yang mulia namanya malaikat. Setiap hari malaikat itu muter di dunia ini. Muter. Untuk apa? Untuk mencari majlis-majlis taklim. Kalau sudah datang, kalau sudah ketemu di majlis taklim, jadi malaikat itu muter di pondok pesantren, muter di mana-mana pun. Di antaranya muter di tempat ini. Kalau di situ ada majlis taklim, ini malaikat dia berhenti. Dia cuma tugasnya mencari majlis taklim dong, majlis ilmu. Maka malaikat niku berhenti di tempat majlis itu. Jika majlis itu sudah ditempatin malaikat seperti di sini, cuma kita nggak bisa melihat. Boten sakit ketinggal para hadirin. Malaikat berhenti. Ketika turun malaikat di majlis itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di sini. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu meliputi macam-macam. Jika di majlis itu misalkan ditakdirkan setelah keluar majlis apapun ada yang mungkin Allah takdirkan suatu bencana misalkan, dengan rahmat Allah di majlis ini insyaallah semua aman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salawat selalu kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dengan salawat kita satu, Allah bersalawat 10 kali. Dengan kita bersalawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah bersalawat kepada kita dengan 100 kali. Begitu. Kalau kita salawat 100 kali, maka Allah bersalawat 1000 kali. Ibadah apa? As-salah ala Nabi itu kalau daripada Allah itu mencurahkan rahmatnya. Kalau salawat daripada Allah, ketika dalam firman-Nya diucapkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya innallaha, Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi bersolawat, solawat teng Kanjeng Nabi. Nopo maksude solawate Allah, solawate malaikat teng Kanjeng Nabi? Nek solawate Gusti Pangeran niki teng Kanjeng Nabi menurunkan rahmahnya. Nek salawate malaikat teng Kanjeng Nabi niku istighfar. Jatose malaikat niku memintakan istighfar untuk Nabi Muhammad. Dan juga memintakan istighfar bagi orang yang salawat kepada Nabi Muhammad. Adapun as-salah daripada hamba kepada Nabi Muhammad niku donga. Intine donga niku nedhe teng pangeran muga-muga berkat salawat niki kita semuanya niki, kita sedaya niki di hari kiamat dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW, diberi syafaat. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di minggu yang lalu, bulan yang lalu kita membahas tentang bagaimana keadaan
orang muslim di surga. Bagaimana keadaan orang-orang mukmin di surga? Nah, di situ. Kemarin kita sempat cerita Abuya Maliki tentang rokok. Memang bagi mereka, kalau Abuya Maliki mengatakan begini, ya bukan mengharamkan, cuma beliau hati-hati. Kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki almarhum, beliau mengatakan bagaimana mulut yang dibuat bersolawat kepada Nabi, mulut yang dibuat ngaji, mulut yang dibuat zikir ketika sholat dicampuri dengan rokok. Itu Abuya Maliki mengatakan seperti itu, dicampuri dengan rokok, dibuat ngisep rokok. Sedangkan mulutnya ini adalah untuk zikir kepada Allah, mulutnya ini untuk solawat kepada Nabi, mulutnya ini untuk zikir, untuk membaca Al-Quran. Bagaimana seorang mukmin ketika dia mulut untuk kebaikan-kebaikan dicampur dengan sesuatu yang jelek gitu. Itu menurut beliau. Menurut beliau. Karena mereka itu para habaib itu memang tentang rokok memang keras. Ya monggo kalau antum mau ikut madhabnya para habaib tidak usah ngerokok, monggo gitu loh. Nek badhe ngerokok nggih monggo. Boten, ini bukan perkara yang haram nas dalam Al-Quran, enggak, cuma beliau mengatakan tentang masalah rokok. Kemudian ada ulama yang menentangnya, ditentang, sampai dicaci maki Sayyid Muhammad al-Maliki, gara-gara cuma beliau membahas masalah rokok. Ya kayak tadi tuh, koyo ngoten niku pembahasan nih, ono apa tiyang niki ngaji, sholawat, kemudian dicampur apa yang keluar dari mulutnya kebaikan-kebaikan dicampur dimasukkan dengan asapnya rokok. Wah, habis Abuya Maliki dihujat. Biasa nggih, dihujat. Nah, sing menghujat niki ngimpi para hadirin dalam tidurnya mimpi. Napa ngimpi nih? Ngimpi ting surga. Nah, itu yang menghujat tadi itu Pak Yahya, mimpi ada di dalam surga. Nah, ini tadi yang menghujat rokok tadi itu di dalam mimpinya. Karena dia mungkin ya nggak apa-apa ngerokok kata dia. Akhirnya di dalam surga dia minta rokok sama malaikat. Di dalam surga minta rokok. Malaikat, jarene di surga ki apa ae ono? Kok ape nikmat-nikmat ono? Lho nikmat sing situ gak ono, endi rokoke? Diguyu ambek malaikat. Apa sampean njaluk rokok? Gak, aku njaluk rokok. Jarene di surga apa ae ono? Jaluk. Ya wis. Sama malaikat karena maksa diparingi rokok para hadirin. Diparingi rokok. Rokok tok. Lah mari ngoten. Lah sampean lagi rokok tok endi genene? Mana apinya? Loh, sampean di surga kok golek api. Di surga gak ono api sampean. Di surga gak ono api. Loh, aku wis kulino di dunya, aku wis kulino ngerokok. Gak iso aku ninggal ngerokok. Niku ditakutkan yang suka ngerokok nanti di surga minta rokok nanti kayak mimpinya ini. Aku biasa di dunia iki ngerokok, nek gak ngerokok ngelu ndasku. Endi koreke? Lho sampean saiki jare malaikat, sampean nek njaluk rokok tak kei wis. Ayo ngerokok saiki. Lah ngerokok ya apa gak ono genine, ndak ada apinya. Oh sampean njaluk api. Ya wis nek ono sampean, wis gak usah ono di surga. Sampean tak pindah nang neraka gelem sampean. Ndak mau aku nek neraka. Lah kok ono sampean golek saiki rokoke di surga, sampean nyumet rokoknya sampean kasih api di dalam neraka. Gak ada di sini api. Soalnya di dalam surga itu gak ada yang jelek-jelek, itu gak ada. Sehingga rokok pun gak ada di dalam surga. Nah, di situ kata ulama sampai rokok itu gak ada di dalam surga. Saking sampai ada ulama mengatakan rokok ini, mereka mengatakan aslinya rokok ini dari kencingnya iblis sehingga tumbuh tembakau. Wa qala hakada. Saya dulu waktu belajar sama Habib Ahmad bin Husin As-Segaf. Habib Ahmad bin Husin As-Segaf, beliau mengatakan, rokok ini asalnya dari kencingnya iblis. Tumbuh tembakau. Kata beliau selalu mengatakan, sampai saking najisnya rokok ini bisa menurunkan makom kewalian. Sampai kalau percaya tanya sama Muhammad bin Husin As-Segaf. Waktu saya belajar sama beliau masih di pondok dulu. Rokok ini saking najisnya, kan gitu kalau ngomong. Sampai nurunkan makom kewaliannya seorang. Sampai nurunkan nurnya seseorang. Jadi beliau cerita Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Al-Hamid. Beliau itu kalau datang halnya itu sampai beliau kalau sudah datang halnya itu habis orang di depannya
Kamu begini, kamu habis begini, kamu habis begini. Keluar kasyafnya. Nah, beliau kalau sudah datang nur madatnya sudah kelebihan, beliau minta tembakau. Ini ceritanya dari Habib Husin, Habib Ahmad bin Husin. Habib Soleh Tanggul itu minta tembakau, ditaruh di sininya para hadirin, ditaruh di mulutnya. Kata Habib Ahmad bin Husin, lah gawe apa tembakau, wong tembakau. Itu loh, tembakau itu saking jeleknya di mata Allah sampai dia bisa menurunkan magomnya seseorang. Sehingga Habib Soleh Tanggul itu kalau sudah ingin, soalnya kalau nggak masang tembakau di sininya, itu kalau sudah datang halnya begitu, itu orang-orang nggak berani ketemu Habib Soleh Tanggul. Kenapa? Dikasaf, napa nggih? Napa dikasaf bahasa Jawa nih Pak Anya? Nggih ditebak, diterawang, apa sing dikerja niku wis ngerti kabeh Habib Soleh Tanggul. Makanya kadang-kadang nek wis sakit tamu iku Pak Yahya, jare Habib Ahmad bin Husin, kalau sudah banyak tamu itu biar beliau masih bisa interaksi, beliau bisa apa ya? Mungkin kalau ada orang-orang yang ahli maksiat, mungkin kepalanya kepala kerbau, mungkin kepalanya kepala sapi, atau kepalanya kepala kiri masalah. Habib Soleh Tanggul itu kalau sudah banyak tamu, sudah mulai datang halnya, beliau minta tembakau. Minta tembakau enggak ngerokok, cuma ditaruh di sininya. Untuk apa? Kata Habib Ahmad bin Husin, ini tembakau saking kotornya di depan Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa menurunkan nurnya seorang wali. Sampai bisa menurunkan magom seorang wali, sehingga mereka kalau sudah begitu minta tembakau Habib Soleh. Nah, jadi begitu pendapat mazhab mereka, itu ijtihadnya para habaib. Nah, ijtihadnya para habaib. Kemudian di surga kemarin itu kita bulan lalu mengatakan wa azwajuhum fi dhilal. Bagi mereka itu dia punya istri-istri yang banyak, 12.100 istri. Di situ tempat yang apa ya, tempat yang teduh sejuk di surga itu para hadirin. Gak usah pakai AC. Nah, gak usah pakai AC, mereka berada di dalam tempat yang sejuk, di atas kasur yang dihiasi dengan sutra. Nah, dihiasi dengan sutra. Nah, di situ ada kasurnya, kasur dari surga. Muttaqiun, mereka bersandar di situ. Muttaqiun lahum fiha fakihah. Mereka di dalam surga itu sudah dia bersenang-senang, dia senang-senang kali bojone masing-masing di dalam sebuah tempat yang sangat dingin, tanpa AC tapi dingin di surga. Mereka bersenang-senang dengan istrinya di atas kasur yang dipenuhi dengan tutup dengan sutra. Dan bagi mereka itu adalah fakihah. Mereka di surga, mereka di dalam surga, orang mukmin itu akan diberikan nikmat dari buah-buahan. Walahum fiha ma yad'un. Mereka di dalam surga akan mendapatkan sesuatu yang yatamannaun, mereka inginkan. Mereka inginkan. Mereka mau apa saja berada di surga. Mereka mau apa saja ada di dalam surga. Sampai di dalam surga itu ada apa namanya? Wonten pasar. Pasar niku pasar buat gonta-ganti wajah. Padahal wajahnya orang di surga itu sudah ganteng-ganteng. Jadi orang di dalam surga itu disebutkan dalam hadis, mereka itu ganteng-ganteng, putih-putih, tanpa kumis, tanpa jenggot. Tingginya sebagaimana tingginya Nabi Adam. Sebagaimana tingginya Nabi Adam. Wajahnya seperti wajahnya Nabi Yusuf, ganteng-ganteng. Itu Pak ini. Jadi kita ini harus bersyukur kepada Allah. Walaupun kita seadanya di dunia, nanti di surga akan dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ sampean nek umpamane yo kepingin ganti wajah, masuk ke dalam pasar itu, wajahnya siapa yang antum inginkan? Gitu. Wajahnya siapa yang antum inginkan? Mau wajah seperti siapapun, maka keluar dari pasar itu wajahnya ganti. Mongkone, gak ono sing bosen nih di surga ya, Pak. Kadang-kadang gonta-ganti wajah. Wonten namanya pasar, sukul wajah, pasar untuk gonta-ganti wajah. Nah, jadi mereka itu di dalam surga nantinya para hadirin, mereka ma yad'un walahum fiha ma yad'un. Jadi ayatnya lahum fiha, bagi mereka, walahum fiha, di dalam surga, fakihatun, buah-buahan,
walahum, dan bagi mereka juga mayaddaun, apa yang mereka inginkan di surga. Sampean jaluk nopo, Pak? Jaluk alpat wake, sampean pengin alpat langsung teko alpat. Pengin iki langsung teko iki, sampean sugih di surga. Sampean di surga gak usah dagang, gak usah nopo, sampean akeh duwe. Sampean hartanya banyak di surga tanpa dagang. Kapan kita berdagang kebaikan itu? Kita berdagang di dunia. Berdagang apa sama Allah? Berdagang dengan amal ibadah kita. Napa terus pangeran Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah berfirman, "Innallaha ashtara." Allah membeli daripada hamba-hambanya. Allah niku tuku, membeli daripada hamba-hambanya. Apa sing dituku ambek pangeran? Anfusahum, jiwanya. Jiwanya untuk apa? Jiwanya misalkan untuk puasa, jiwanya untuk sholat, jiwanya untuk sholat jamaah, jiwanya untuk ini. Allah membeli kepada kita. Maksudnya bagaimana? Kamu infakkan jiwa kamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat untuk Allah Subhanahu wa taala, puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, wa amwalahum, dan juga harta benda kalian. Ini kita sekarang di dunia sedang berdagang dengan Allah. Jual beli dengan Allah. Maka kata Allah, bi anna lahumul jannah, tak tukar ibadahnya kamu, harta yang kamu keluarkan, harta yang kamu infakkan, jiwa kamu yang kamu buat perang, jiwa kamu yang buat membantu orang lain, jiwa kamu yang buat menyenangkan orang lain, jiwa kamu yang buat memudahkan perkara orang lain, tak tukar ambil surga, kata Allah. Bi anna lahumul jannah, tak tukar ambil surga. Jadi intinya kata Abu Yang Muhammad Al-Maliki, al jannatu mahi balas, surga iku gak gratis. Surga itu enggak gratis, kata Abu Ya. Kata Syed Muhammad Al-Maliki, al-jannatu mahi balas, surga itu enggak gratis. Bagaimana cara kita membeli surga? Dengan cara ibadah karena Allah, dengan cara sedekah karena Allah, dengan cara mengeluarkan zakat karena Allah. Nah, dengan cara mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu ancamannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran, banyak daripada pendeta-pendeta, daripada ruhban, kiai-kiainya orang Yahudi, la ya'kuluna amwalan nas, mereka makan hartanya manusia, bil batili, dengan secara batil. Mereka tidak merasa. Kenapa kok dikatakan seperti itu oleh Allah? Karena mereka orang-orang Nasara, pendeta-pendeta itu, mereka kafir. Sehingga mereka tidak pernah sedekah. Sehingga mereka tidak pernah mengeluarkan zakat.
Ketahuilah bahwasanya zakat niku nek pun waktune nisobe zakat niku hae tiyang miskin. Zakat niku hae tiyang fuqara wal masakin. Nek seumpamane wonten tiyang boten ngetukaken zakat, berarti orang itu sudah makan hartanya fuqara wal masakin. Berarti sudah makan hartanya orang-orang fuqara dan masakin. Apa ancamannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan harta emasnya dan peraknya dan uangnya yang lain-lain. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkan fi sabilillah, mereka tidak mengeluarkan zakat. Padahal sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat. Tetapi di dalam ilmu faraid, di dalam ilmu fikih ada batasan-batasan untuk mengeluarkan zakat, tapi hartane wis akeh. Cukup untuk mengeluarkan zakat, tapi gak ngetokno zakat. Di antara mereka pendeta-pendeta itu suke-suke, Pak. Loh Ustaz, mereka kan kafir. Kan gak wajib zakat. Iya, karena dia kafir. Tapi dalam ulama usul mengatakan orang kafir tetap kena kewajiban syariat Islam. Tetap kena kewajiban sholat, puasa, zakat tetap kena. Cuma karena mereka kafir, ketika mereka zakat gak sah zakatnya. Kenapa? Karena syaratnya orang beribadah itu harus Islam. Nah, salahnya mereka, kenapa mereka tidak masuk agama Islam? Itu salahnya. Disalahkan nanti di hari kiamat. Jangan sampai pikir orang kafir itu nggak dituntut untuk melaksanakan zakat. Dituntut sebenarnya mereka dituntut. Cuma mereka itu ketika zakat nggak sah zakatnya. Kapan dia sah zakatnya? Kalau dia masuk Islam. Nah, itulah kerugian orang kafir. Tetap dituntut untuk zakat, tapi ketika zakat tidak sah. Tapi tetap di hari kiamat dituntut. Sehingga Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Ditanya orang kafir nanti di neraka saqar itu ditangleti. Apa kon kok di neraka apa? Ma salakakum fi saqar? Apa kon di neraka saqar? Napa jawabane? Wong kafir niku, yang kafir niku. Lam naku minal musallin. Kami enggak sholat di dunia, nyesel kami. Walam naku nut'imu miskin. Dan juga saya di dunia enggak pernah mengeluarkan zakat. Karena dalam ajaran kami zakat itu enggak wajib. Di Kristen enggak wajib, mungkin wallahu a'lam ajaran mereka mungkin enggak wajib zakat. Di ajaran mereka mungkin enggak dianjurkan seperti itu. Sehingga nanti di api neraka, di neraka Saqar itu nanti ditanya. Nah, ini sebuah dalil bahwasanya orang kafir itu tetap dituntut untuk melakukan hukum-hukum syariat Islam. Kalau begitu, kalau mereka dituntut seharusnya mereka tuh paham dan seharusnya mereka Islam. Salahnya mereka enggak mau masuk agama Islam. Itu loh. Nah, jadi orang kafir nanti dilipat gandakan adabnya nanti. Diadab karena dia enggak sholat, diadab karena dia enggak puasa, diadab karena dia enggak zakat, diadab karena dia enggak haji, kemudian diadab karena dia tidak masuk Islam. Itu adabnya dua, karena dia meninggalkan Islam. Itu. Kemudian apa ancamannya Allah? Yauma yuhma, harta yang disimpan tadi itu para hadirin, emasnya, peraknya, uangnya disimpan, tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Nanti harta itu sama Allah, yauma yuhma biha, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta itu nanti dipanaskan sama Allah. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu dipanaskan sama Allah. Diserupakan setrika yang sangat besar, setrikaan. Fatukwa biha jibabuhum. Maka kemudian harta tadi itu yang diserupakan dengan setrikaan sama Allah, maka tukwa, maka disetrika jibabuhum, dahi-dahi mereka.
Mereka teriak di dahinya. Kemudian lambung mereka disetrika juga sehingga kepanasan. Kemudian punggung mereka juga disetrika sama Allah SWT dengan hartanya yang tidak mau dikeluarkan zakatnya tadi itu. Kemudian apa? Hadza ma kanaztum. Iki lho, hartamu sing kon simpen, ditunjuk kon gak gelem zakat, iki lho saiki rasakno kon. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, hadza ma kanaztum. Iki lho hartamu sing kon simpen gak gelem zakat. Kon kira iki hartamu ta iki? Iki ono hartani fuqara, ono hartani anak yatim. Ono hartani wong miskin, kon gak gelem ngetokno kon. Kon simpen tok di bank duitmu, gak gelem mengeluarkan zakat padahal wis waktu ini mengeluarkan zakat kamu. Faduku rasakno saiki, kon kepanasan kan? Ya Rob panas. Rasakno. Allah enggak ada kasih sayang nanti di hari kiamat. Di neraka enggak ada kasih sayang Allah. Malah digitukan sama Allah. Rasakno kon saiki. Hadza ma kanastum. Rasakno bima kuntum taknizun. Rasakno panase iki saiki. Rasakno panase hartamu iki sing kon simpen. Iki sing kon bangga-banggakno. Harta iki kon duduk-dudukno. Oh, akeh dhuwitku miliar di bank. Akeh dhuwitku sakmene tapi kon gak gelem zakat. Iki lho, saiki hartamu sing dibanggakno iki tak dijulekno nang tiang ini gua. Di dahine, di punggungi, di lambungnya. Kepanasan orang tadi itu. Naam. Ini harta yang mereka enggak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau disedekahkan. Tapi sebaliknya hadirin, harta yang dibuat zakat, harta yang dikeluarkan untuk infak fisabilillah itu nanti jadi hartanya kalian di dalam surga. Apa harta yang kalian dapatkan nanti? Kebun di dalam surga, istana di dalam surga. Kenikmatan-kenikmatan itu harta yang kita keluarkan fisabilillah akan kita nikmati di dunia. Makanya kadang-kadang orang itu enggak paham. Dipikir harta itu enggak bisa dimanfaatkan di akhiratnya. Ada harta yang bisa bermanfaat, itu loh hartanya dia. Harta sing diinfakno niku lho hartane sampean. Sing sampean dahar niku hartane sampean, miliknya sampean. Sing sampean damel tumbas kelambi niku milik sampean. Sing sampean tumbas kelambi damel infak itulah harta sampean. Harta sing di bank sampean meninggal, sampean sida hartane tiyang liya. Hartane bojone sampean, hartane anake sampean. Nek anake sing ahli waris temen gawene ndamel hartane api akan baik kepada kita. Tapi nek hartane gawe ngombe-ngombean, naudzubillah min dzalik. Kita dituntut nanti di hari kiamat. Kita yang capek nyari harta, tapi kita yang dihisap oleh Allah hari kiamat. Itu loh. Kadang-kadang itu enggak sadar. Orang enggak mau zakat, enggak ngerti kalau hartanya bakalan ditinggal. Enggak ngerti kalau dia mau meninggal setelah itu apa? Harta buat siapa? Ternyata nanti di hari kiamat baru sadar, oh iya iki hartaku. Harta miliaran kadang-kadang yang dirasakan, yang dinikmati, berapa yang dinikmati? Nanti ketika sudah di surga baru merasakan, oh iki hartaku wis tak nikmati saiki di surga. Jadi faedahnya harta kita yang diinfakkan fisabilillah, nanti hadiahnya harta itu ditukar dengan nikmat-nikmat surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ma yad'un yatamannaun salamun qaulan, ini salam qaulan dengan perkataan bin Rabbir Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti begini. Allah itu ketika manusia menikmati hidangan-hidangan nikmat-nikmat surga, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan begini kepada ahli surga. Apa mengucapkan kepada ahli surga? Salamun. Ini salamun dengan ucapan Allah berfirman Gaulan, salamun qaulan. Salamun qaulan. Jadi Allah berfirman mengatakan kepada mereka, kepada ahli surga nanti itu. Ketika kita sedang makan, menikmati nikmat surga, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zat-Nya yang mulia. Allah mengatakan apa? Kepada mereka, yaqulu lahum salamun alaikum.
Jadi kita itu nanti Allah salam kepada kita ketika di surga, ketika kita menikmati nikmat surga, maka Allah mengucapkan salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi Allah berfirman assalamu alaikum, mengatakan salam kepada ahli surga. Ini nikmat yang paling dinikmati ahli surga. Ini memberikan isyarat bahwasanya maknanya bahwasanya Allah Ta'ala menampakkan zat-Nya yang mulia kepada ahli surga. Nanti kepada ahli surga. Makanya kalau sekarang tidak bisa melihat Allah, tapi nanti di surga semua ahli surga akan melihat Allah dan mengucapkan assalamu alaikum kepada ahli surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bainama ahlul jannah, ketika ahli surga fi na'imin, di dalam kenikmatan, mau merasakan nikmat Allah, idz sata'a lahum nur, tiba-tiba menerangi, ada cahaya menerangi di surga. Sata'a, menerangi, lahum nur, menerangi kepada mereka cahaya. Cahaya. Maka kemudian ahli surga semuanya, insyaallah kita ini insyaallah. Ketika kita di surga, ketika menikmati buah-buahan, menikmati makanan, maka tiba-tiba ada cahaya yang menerangi kita semuanya. Maka kemudian ahli surga semuanya melihat ke atas, mengangkat kepalanya. Fa idzar rabb, tiba-tiba Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal qad asyraka, telah menampakkan zat-Nya yang mulia alaihim, kepada ahli surga, min fawqihim, dari atas penghuni ahli surga, dari atasnya melihat ke atas semuanya, ya Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengatakan, Allah berfirman assalamu alaikum ya ahlal jannah. Allah berfirman nanti, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Falidzalika qalu ta'ala salamun qaulan min rabbir rahim. Maka kemudian fayanzuru ilaihim, Allah melihat kepada ahli jannah semuanya. Allah melihat kepada kita semuanya insyaallah nanti di surga. Begitu dalam hadis, wa yanzuruna ilaihi, dan makhluk semuanya sakit ningali pangeran Gusti Allah. Dan semuanya wa yanzurun, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Fala yaltafitun, saking nikmatnya melihat Allah, mereka tidak menoleh. Dilihat terus, ya Allah, ini zat yang saya cita-citakan untuk melihatnya di hari kiamat. Maka kemudian dilihat terus sama ahli surga itu, sampai ahli surga itu nggak mau menoleh kemana-mana. Padahal sebelumnya ada nikmat, ada istri-istrinya yang cantik-cantik para hadirin, gak ditoleh bojone sing ayu. Bayang lo sampean, melihat Allah langsung kecengang kaget gitu, langsung ahli jannah saking nikmatnya melihat Allah, mereka tidak menoleh setelah itu. Tidak, maksudnya sampai Allah itu sudah menghilang kembali. La yaltafinu ila syai' min na'im, dak noleh kepada sesuatu yang nikmat-nikmat yang lainnya, kayak bojone gak ditoleh, panganan-panganan sing enak gak ditoleh para hadirin, madamu, selama mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat terus. Ketika Allah sudah menghilang, baru mereka peduli lagi kepada nikmat-nikmatnya, hatta yatahajjab anhum, sampai Allah menghilang daripada mereka. Tapi walaupun Allah sudah menghilang, kata dalam hadis, yabqa nuruhu, cahayanya Allah akan tetap di surga. Cahayanya Allah akan tetap di surga, dan barokahnya akan terus mengalir kepada ahli surga. Di dalam rumah-rumah mereka, di dalam istana-istana mereka, ada cahayanya Allah dan ada barokahnya Allah. Salamun qalbur rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wallahu a'lam bissawab. Bismillah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan depan insyaallah kita lanjut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ayat 59 kita lanjutkan. Sekarang baru nyampe salamun qaulan min rabbir rahim. Naam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata. Ya, ini semuanya atas ketidaktahuan saya atau akhlak jelek saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pengajian yang sebentar ini manfaat bagi saya khususnya dan kepada hadirin umumnya. Amin ya rabbal alamin.